Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lafaz ketelok yang mengalami pergeseran makna cepon Imam Al-Ghazali, at-tauhid. Napa sagota tauhid ni? Lafaz tauhid ni semakin sudah menjadi ibarat, yaitu kemampuan menyusun kata-kata yang seolah-olah bermakna dalam dan pengetahuan bagaimana caranya mendebat orang. Tapi ilmu kalam ni kah, kenapa dikatakan ilmu kalam? Karena dia ahli menyusun kalimat yang kemudian dengan kalimat itu merupakan intisari dari pengetahuan tentang tauhid. Contoh, ini hanya contoh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa orang seoning kebetulan bibi, maka oning dak mesti Allah. Nah ini kan bukan hadis, tapi ini lafaz-lafaz yang disusun oleh ulama-ulama. Tentu membuat kalimat semacam ini didukung oleh hadis, ayat-ayat Al-Quran. Bukan tidak baik, seperti baik, sesungguhnya baik, hanya saja kemudian pengetahuan yang seperti ini niatnya dijadikan modal untuk menghantam orang lain. Nah ini yang tidak baik. Awal-awalnya ulama membuat kesimpulan-kesimpulan itu sebetulnya kan hanya untuk memudahkan, tapi kemudian oleh orang-orang berikutnya mengetahui hal-hal seperti ini dijadikan modal ya untuk mengalahkan orang lain, untuk mendebat orang lain, dan menguasai cara-cara menjatuhkan lawan. Maksudnya menjatuhkan lawan nega dalam berlogika, dan memiliki kemampuan untuk mendesak orang lain dengan banyak melontarkan pertanyaan yang bisa membangkitkan keraguan-raguan bagi orang lain, dan mengarang dalil-dalil pasti, aturan-aturan hukum, sehingga orang yang pinter mendesak orang lain, membuat orang lain ragu-ragu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan. Kemampuannya mendebat, kemampuannya mendesak orang lain, itu kemudian mereka itu memberikan predikat kepada diri mereka ahli tauhid. Kemudian orang-orang yang ahli kalam seperti itu dikatakan sebagai ulama tauhid. Padahal yang seperti ini tidak ditemukan ketika kedatangan Islam di masa-masa awal. Bahkan ketika awal-awal Islam itu mereka banyak menolak lo mau berdebat. Ketika ada orang lain membuka pintu perdebatan, menghindar, tidak mau berdebat. Kadang-kadang yang didebat memang Al-Quran mah. Ampanya dengan Al-Quran misalnya, sholat itu lidikri, untuk mengingatku. Cukup ingat. Tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Maka mulai enggak lo usah sholat, lah bikin kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Al-Quran di depan. Kemudian mereka mengatakan dirinya ahli tauhid. Kemudian tauhid sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang di awal-awal Islam itu dianggap hal lain, yang orang-orang ahli ilmu kalam berikutnya itu sebetulnya tidak paham. Walaupun paham tapi tidak bersifat seperti itu. Bisa jadi mereka paham seperti ini, tapi sifatnya tidak seperti orang-orang Islam di zaman sahabat. Keng pinter aja nang lesan, atena kosong. Jawaban Imam Ghazali. Jadi pemahaman tauhid orang-orang di zaman awal-awal Islam itu
kesimpulannya memandang segala sesuatu itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dengan pandangan logiknya tanyaan sebabnya, logiknya tanyaan perantaranya. Bukol mulai percaya ke Allah lempon. Logiknya tanya lagi, Allah berde atas, Allah berde gimana. Pokok intinya Allah itu tidak terkungkung oleh waktu dan tempat. Empon titik. Logiknya tanya lagi boleh. Munda ya. Allah itu awal tanpa permulaan, kemam tanpa permulaan. Logi jangan lanjut. Tidak aja, karena ada kemungkinan itu yoker setan. Di zamannya Imam Ghazali banyak yang kemudian itu justru dicari-cari golongan filsuf-filsufnya. Maka tidak melihat sepicek secoba sedajan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maqam semulja, bukol dari Allah Subhanahu wa ta'ala secoba sebicek semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah maqam yang mulia. Maka salah satu hikmah yang bisa dipetik, maka akan muncul rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sedajan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka abah ni kekan pada Nabi Nabi pada Nabi bajang kolek kisah tak pecang dalang mereka. Misalnya atarung pemenangan ki menang pecang dalang, mulai pekalang ki kalah, mulai kebaik tokoh segala di dalangnya. Dan di antara buahnya, hikmahnya dari keyakinan sebukol di Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meninggalkan mengadu kepada makhluk. Kemudian hikmahnya juga meninggalkan marah kepada manusia, serta ridho dengan apapun ketentuan Allah yang terjadi pada hidup kita. Tauhid itu adalah mutiara yang mulia. Jadi tauhid itu mutiara semulja yang memiliki dua lapisan kulit. Dapat Imam Ghazali. Jadi berlapis maksudnya. Yang satu lebih jauh dari inti. Tapi kemudian manusia itu sibuk dengan kulit, dengan membuat penjagaan yang ketat terhadap kulit, tapi kemudian meremehkan inti secara keseluruhan. Jadi tauhid nikah berlapis-lapis, Pak. Ada lapis pertama, ada lapis kedua, kemudian yang ketiga adalah inti. Nah, al ulama'ul mutakallimun keng sibuk ajagah nang kolek japon Imam Ghazali. Nah, seperti apa penjelasannya? Kulit yang pertama yaitu ketika engkau mengatakan dengan lisanmu, japon Imam Ghazali, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inikah kulit yang pertama. Dan ini disebut sebagai tauhid untuk menentang keyakinan Trinitas, sebagaimana kepercayaan orang-orang Nasrani. Ini kulit awal. Berarti kita sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, ini baru kulit pertama. Tapi terkadang ini datang dari orang munafik yang omongannya tidak sama dengan hatinya. Artinya lisannya mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak. Orang munafik. Kulit kedua, kulit yang lebih dalam lagi, yaitu manakala hati tidak melakukan pengingkaran terhadap lafaz la ilaha illallah. Ateh memang meyakini tak Tuhan selain Allah. Itu lapisan kedua. Bahkan hati itu memang zahirnya meyakini dari omongannya, dari tingkah lakunya, itu justru memperkuat keyakinannya bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah.
dan itu tauhidnya golongan awam. Dan ulama-ulama ahli kalam yang diceritakan gelak nih, yang diceritakan di awal mengalami pergeseran makna nih, sekeng sibuk biadebat, sekeng sibuk menyusun kata-kata nggih. Aneh kah kengki kan kolek ni kah? Kolek mertung bi kolek merdua. Siapa Imam Ghazali? Senomor telok lapisan seraa inti al-lubab, yang melihat segala sesuatu itu dari Allah, ru'yatan taqta'u intifatahu 'anil wasaid. Jadi inti tauhid itu yaitu segala sesuatu itu Allah pokok. Dengan pandangan lo oleh tolian, lo nyatanyaan perantaranya, lo nyatanyaan sebabnya. Pokoknya Allah. Yaitu menyembah Allah, lubun gelak menyembah Allah, yufariduhu. Maksudnya ya sudah, satu-satunya Allah saya sembah, lo nyembah selain. Ini kelubun nih. Oh, ini hanya Allah, dan saya sembah hanya Allah dan tidak menyembah yang lain. Ini ketauhid Japon Imam Ghazali. Dan keluar dari makna tauhid yang seperti ini manakala mengikuti hawa nafsu. Setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Japon Imam Ghazali. Apakah engkau tidak melihat Japon Allah dalam Al-Quran orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Surat Al-Jaziyah nomor 3. Dan kadang apa jeng nika mau takbir aruku asojud dohirnya kan nyembah Allah kan. Nah, kadang kurang ajarnya aku lebih sampian nih kan. Iya juna Allah menyombongkan diri. Allahnya dikesampingkan, tapi bagaimana caranya orang lain ajeling abah nika bagus. Iya juna Allah bangal bang mau sombong dah Allah. Mun sombong depan, mun ujub depan sholat berarti kan menyombongkan diri di hadapan Allah. Rasulullah agabu sesembahan di muka bumi yang paling Allah tidak sukai yaitu menyembah hawa nafsunya tadi, mengagungkan hawa nafsu tadi. Ben seungkun ucapan Imam Ghazali, man ta'amalah, kalau orang itu berpikir, kalau dipikir sesungguhnya orang-orang yang menyembah berhala itu, seungkun mereka itu tidak menyembah berhalanya, tapi sesungguhnya menyungguh hawa nafsunya tadi. Dan kadang nafsunya itu cenderung untuk mengikuti agama orang nenek moyangnya, dan itu yang dipertahankan. Jadi tradisi nenek moyangnya yang diagungkan, dan itu nafsunya seongkun. Dan kecenderungan hawa nafsu kepada kebiasaan-kebiasaan merupakan salah satu makna diibaratkan, yaitu pengibaratan menyembah hawa nafsu ya seperti itu. Dan sudah keluar dari makna tauhid segala nih kan, bahwa oninya hanya Allah, menyembah hanya Allah, satu-satunya yang kilo menyembah egoismenya tipi, lo menyembah kesombongannya tipi, lo menyembah hawa nafsunya tipi. Dan terkeluar dari makna tauhid yang seperti itu atas sakhutu alal khalqi, yaitu meluapkan kemarahan kepada sesama makhluk, kemudian berpaling dari mereka. Kalau orang itu sudah mandang segala sesuatunya itu datangnya dari Allah, bagaimana mungkin dia bisa marah kepada orang lain? Nah, mon lalu pikiran ke orang, lo pekilan ke orang, lo irian ke orang, ini ke makom tauhid dari orang-orang yang sedikit. Ya, mudah-mudahan kita buka hati kabeh Gusti Allah dengan cahaya ilmu, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.